Assalamualaikum anak-anak ibu di kelas 4. Selamat pagi, bertemu kembali pada pembelajaran matematika ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengumpulkan data. Ayo siapkan buku dan perlengkapan tulismu dan simak video berikut ini sampai selesai ya. Sebelum kita mulai belajar, ayo kita baca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita berhubungan dengan yang namanya data. Nah apa sih data itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Nah, dalam matematika, data didefinisikan sebagai keterangan atau dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Misalkan, data tinggi badan siswa, jadi menggambarkan tinggi badan siswa di dalam suatu kelas. Atau misalkan data jumlah penduduk di Indonesia, berarti menggambarkan suatu keadaan bahwa di Indonesia jumlah penduduknya ada berapa, seperti itu ya. Kemudian pengumpulan data bertujuan untuk dua hal. Yang pertama yaitu untuk memperoleh gambaran suatu keadaan, dan yang kedua untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengumpulkan data? Nah, teknik pengumpulan data ada 4 macam. Yang pertama yaitu tes, kemudian yang kedua bertanya langsung, yang ketiga isian singkat, dan yang keempat pencatatan langsung. Teknik yang pertama yaitu dengan tes. Tes merupakan metode mengumpulkan data dengan menyusun sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh yang dites. Misalkan kita akan mencari data nilai ulangan matematika kelas 5. Berarti kita melakukan tes yang dikerjakan oleh siswa kelas 5, kemudian nanti hasil ulangannya itu sebagai data yang kita peroleh. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan bertanya langsung atau bisa disebut sebagai wawancara. Nah, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pewawancara dengan narasumber. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalkan telepon, video call, dan lain-lain ya. Nah, untuk melakukan wawancara, kita melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyusun daftar pertanyaan. Jadi, apa yang akan ditanyakan kepada narasumber sebelumnya sudah kita susun dan kita catat. Kemudian yang kedua, menanyakan langsung pada narasumber. Kemudian yang ketiga yaitu mencatat jawaban narasumber. Misalkan kita akan mengumpulkan data tentang makanan kesukaan. Kita melakukan tanya jawab dengan teman kita, apa makanan kesukaannya, seperti itu ya. Kemudian metode yang ketiga yaitu dengan isian singkat atau survei. Nah, pengumpulan data dengan lembar isian yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Jadi, kita membuat lembar isian terlebih dahulu, misalkan seperti ini. Nah, lembar isian tersebut disebut juga sebagai angket atau kuesioner. Setelah kita membuat lembar isian, kemudian lembar isian tersebut kita bagikan kepada sumber data kita. Nah, metode survei ini sangat cocok apabila data yang kita kumpulkan membutuhkan jumlah yang besar dan tempat yang luas. Kemudian, cara yang keempat yaitu dengan pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Kemudian, hasil pengukuran dan pengamatannya kita catat. Misalkan kita akan mengumpulkan data tinggi badan siswa atau berat badan siswa. Jadi kita lakukan penimbangan, kemudian pengukuran tinggi badan, dan kemudian hasilnya itu kita catat. Jadi diingat ya teman-teman, ada 4 metode untuk mengumpulkan data. Yang pertama yaitu tes, kemudian yang kedua wawancara,
yang ketiga dengan survei, dan yang keempat dengan pencatatan langsung. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Bisa dipahami kan materinya? Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat belajar matematika. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.